Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas TKJ. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai manajemen routing, yaitu routing statik di Mikrotik dengan Genestry. Sebelum ke praktikumnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai manajemen routing, yaitu routing statik. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari route sendiri adalah koneksi antara network atau jaringan yang satu dengan network yang lain. Untuk pengertian dari routing statik adalah menambahkan jalur routing tertentu secara manual ke dalam sebuah router mikrotik. Routing ini memerlukan sebuah perangkat router yang mampu melakukan proses static routing. Lalu yang kedua, ada materi mengenai parameter dasar routing. Yang pertama ada destination. Biasanya destination ini terdiri dari destination address dan network mask. Pada mikrotik ini, jika ingin ke semua network, maka menggunakan destination 0.0.0.0/0. Lalu parameter yang kedua ada gateway. IP address gateway harus merupakan IP address yang satu subnet dengan IP yang terpasang pada salah satu interface. Lalu yang ketiga ada pref source. Source IP address dari paket yang akan meninggalkan router. Lalu yang keempat ada distance. Distance adalah beban untuk kalkulasi pemilihan routing. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke praktikum routing statiknya. Pada praktikum kali ini, saya telah membuat sebuah rangkaian jaringan routing statik di Genestry yang terdiri dari 3 buah router dan 3 buah PC. Setelah jaringannya telah terbentuk seperti ini, maka kita nyalakan dengan klik tombol segitiga hijau ini. Lalu kita tunggu hingga ini semua berwarna hijau seperti ini. Setelah selesai berwarna hijau, kita ke PC yang ke-1. Di sini kita akan melakukan penyetingan IP untuk PC 1 terlebih dahulu. Caranya yaitu kita bisa klik ini. Lalu setelah itu kita ke properties. Lalu pilih yang internet protocol, TCP atau IP. Lalu ke properties. Lalu kita pilih yang use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address dari PC yang ke-1 ini, yaitu 192.168.1.2. Lalu dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya dari PC yang ke-1 ini adalah 192.168.1.1. Lalu setelah itu kita oke lagi. Lalu setelah itu kita ke PC yang kedua. Caranya pun masih sama. Kita akan melakukan penyetingan IP. Untuk IP address dari PC yang kedua ini adalah 192.168.2.2. Lalu dengan subnet mask yang masih sama dengan PC yang ke-1. Untuk default gateway dari PC yang kedua ini adalah 192.168.2.1. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang ketiga. Langkahnya pun masih sama. Untuk IP address dari PC yang ketiga ini adalah 192.168.3.2.
dengan subnet mask yang masih sama dengan PC 1 dan PC 2, yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway dari PC yang ketiga ini adalah 192.168.3.1. Kita oke. Lalu setelah itu kita akan menyeting apa saja yang terhubung pada masing-masing router. Kita menyetingnya di PC. Kita ke PC 1 terlebih dahulu. Kita klik Winbox. Lalu connect to. Kita klik titik 3 ini. Lalu klik MAC address-nya. Lalu kita konekkan. Kita ke IP. Lalu kita ke address. Untuk cara menambahkannya adalah seperti ini. Address ini adalah mana saja yang tersambung. Jadi untuk router yang ke-1 itu dia menyambung ke PC yang ke-1 dan router 2 dan router 3. Setelah kita mengisikan alamat address-nya, lalu kita lihat interface-nya, dia menggunakan Ethernet berapa. Lalu setelah itu kita klik apply lalu oke. Di sini saya telah mengisinya. Untuk router yang pertama ini dia menyambung pada router yang kedua dengan alamat 12.12.12.1/24 lalu menggunakan interface Ether 2. Lalu terdapat juga router 3 dengan addressnya 13.13.13.1/24 menggunakan Ether 3. Lalu terdapat juga PC yang pertama yaitu 192.168.1.1/24 yang terhubung menggunakan interface Ether 5. Lalu setelah itu kita ke PC yang kedua atau router 2. Di sini PC yang kedua, caranya pun masih sama. Di sini terdapat alamat 12.12.12.2/24 yang terhubung menggunakan interface Ether 1. Lalu ada alamat 23.23.23.2 dengan interface Ether 3 yang dimana 23 ini merupakan alamat yang menghubungkan antara router yang kedua dengan router yang ketiga. Lalu untuk 12 ini yang menghubungkan antara router yang kedua dengan router yang ke-1. Lalu di sini terdapat alamat IP dari PC yang kedua yaitu 192.168.2.1/24 yang terhubung menggunakan interface Ether 5. Lalu setelah itu kita ke PC yang ketiga. Di sini PC yang ketiga ini memiliki alamat yang terhubung dengan 13.13.13.3/24 dengan interface Ether 1, lalu 23.23.23.3/24 dengan interface Ether 2, yang dimana 23 ini yang menghubungkan antara router 2 dengan router 3, lalu yang 13 ini yang menghubungkan antara router yang ke-1 dengan router yang ketiga. Lalu ada 192.168.3.1/24 dengan interface Ether 5 yang dimana ini merupakan alamat IP dari PC yang ketiga. Lalu setelah itu kita akan mengatur jalannya atau bagaimana saat dia ingin mengirimkan pesan. Ke PC 1 terlebih dahulu, ke IP, lalu kita ke
routers, kita akan mengatur routingnya. Jika kita ingin menambahkannya, kita klik tombol tanda plus ini. Di sini terdapat DST address. Di sini merupakan alamat tujuan dari PC1 ini ingin mengirimkan ke PC berapa. Lalu setelah itu kita isikan gateway, yang dimana ini merupakan jalannya dari PC tersebut akan mengirim ke PC yang mana. Untuk cara mengisinya seperti tadi. Lalu di sini terdapat alamat address 192.168.2.0/24. Di sini PC yang ke-1 akan melakukan pengiriman pesan ke PC yang kedua. Jadi untuk gateway atau jalannya dia akan melewati alamat 12.12.12.2 yang dimana ini merupakan alamat yang menghubungkan antara router yang ke-1 dengan router yang kedua. Lalu terdapat juga alamat 192.168.3.0/24 yang dimana ini merupakan alamat IP dari PC yang ketiga. Jika PC yang ke-1 ingin mengirimkan ke PC yang ketiga, maka dia harus melalui gateway atau jalan dengan alamat 13.13.13.3 yang dimana 13 ini merupakan alamat yang menyambungkan router yang ke-1 dengan router yang ketiga. Kita beralih ke PC yang kedua. Caranya untuk mengatur routingnya juga masih sama, ke IP, lalu ke routers. Lalu setelah itu kita untuk menambahkannya masih sama juga, kita ke tanda plus yang berwarna merah ini. Di sini saya telah mengatur jalannya. Jika PC yang kedua ingin mengirim pesan ke PC yang ke-1, PC1 ini memiliki sebuah alamat IP 192.168.1.0/24. Dia akan melalui jalan 12.12.12.1. Lalu jika PC yang kedua ini mengirim pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan melewati gateway 23.23.23.3. Kita beralih ke PC yang ketiga, IP, lalu ke routers. Di sini, jika PC yang ketiga ingin mengirimkan ke PC yang ke-1, dia akan melalui jalan 13.13.13.1. Lalu jika ingin mengirimkan ke PC yang kedua ini memiliki alamat IP 192.168.2.0/24. Itu alamat address-nya. Jadi dia akan melalui sebuah gateway 23.23.23.2. Lalu kita beralih ke PC yang ke-1. Sekarang kita coba untuk lakukan ping, apakah sudah tersambung atau belum. Selanjutnya kita akan beralih ke PC yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan pengecekan apakah PC yang ke-1 ini sudah tersambung dengan PC yang kedua dan PC yang ketiga dengan cara kita melakukan ping. Kita ke command prompt, kita ping. Kita akan melakukan ping PC yang kedua terlebih dahulu. Kita masukkan alamat IP dari PC yang kedua yaitu 192.168.2.2. Di sini sudah menunjukkan reply, yang artinya PC yang ke-1 dengan PC yang kedua ini sudah tersambung. Paket yang terkirimnya pun juga 4, yang diterima 4, lalu yang tidak diterima adalah 0, yang artinya PC1 dan PC2 sudah saling terhubung. Lalu kita ke ping PC yang ketiga.
Kita masukkan alamat IP dari PC yang ketiga. Di sini juga menunjukkan paket yang dikirim 4, yang diterima 4, yang tidak diterima 0, yang artinya PC yang ke-1 dan PC yang ketiga ini sudah saling terhubung. Selanjutnya kita beralih ke PC yang kedua. Kita akan melakukan ping ke PC yang ke-1 192.168.1.2. Di sini juga telah menandakan reply dan sini terdapat keterangan paket yang dikirim 4, yang diterima 4, yang tidak diterima adalah 0. Jadi artinya PC yang kedua dengan PC yang ke-1 ini sudah saling terhubung. Kita lanjutkan untuk pengecekan ke PC 3, ping 192.168.3.2. Di sini juga sudah menunjukkan reply dan paket yang dikirim 4, yang diterima juga 4, lalu yang tidak diterima 0, yang artinya PC yang kedua dan PC yang ketiga ini sudah saling terhubung. Lalu kita beralih ke PC yang ketiga. Di sini kita akan melakukan pengecekan untuk PC yang ke-1 terlebih dahulu. 192.168.1.2. Di sini juga PC yang ketiga terhubung ke PC yang ke-1, ditandai dengan adanya reply dan paket yang terkirim 4, yang diterima juga 4, yang tidak terkirim adalah 0. Lalu kita ke ping ke PC kedua, yaitu ping 192.168.2.2. Di sini PC yang ketiga juga sudah tersambung dengan PC yang kedua. Setelah kita melakukan ping, kali ini kita akan melakukan tracer. Tracer ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana jalannya pesan dari masing-masing PC. Jadi kita ke PC 1, kita akan melakukan tracer untuk PC yang kedua. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.2.2. Di sini terdapat alamat IP dari PC 1, jadi jika PC 1 akan mengirimkan pesan ke PC yang kedua, dia akan melalui 12.12.12.2 dan hasil dari tracernya adalah trace komplit. Lalu kita coba tracer PC 3 192.168.3.2. Di sini, jika PC 1 ingin mengirimkan pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan melalui alamat IP 13.13.13.3 dan hasil dari tracer untuk PC 3 ini adalah trace komplit. Lalu setelah itu kita ke PC yang kedua. Kita ke command prompt lagi. Di sini kita akan melakukan tracer untuk PC yang ke-1 192.168.1.2. Jadi di sini terdapat alamat IP dari PC yang kedua. Jadi PC yang kedua jika ingin mengirimkan pesan ke PC yang ke-1, dia akan melalui 12.12.12.1.
Dan hasil dari tracernya adalah trace komplit. Lalu kita coba untuk tracer PC yang ketiga, 192.168.3.2. Di sini, jika PC yang kedua ingin mengirim pesan ke PC yang ketiga, dia akan melalui 23.23.23.3 dan hasil tracernya adalah trace komplit. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang ketiga, kita ke command prompt. Di sini akan melakukan penelusuran atau tracer PC 3 ke PC 1. Satu 192.168.1.2. Di sini, jika PC yang ketiga alamat IP-nya 192.168.3.1 ingin mengirim pesan ke PC yang ke-1, maka dia akan melalui jalur 13.13.13.1 dan hasil tracernya adalah trace komplit. Lalu setelah itu kita lanjutkan untuk tracer PC yang kedua, 192.168.2.2. Di sini, jika PC yang ketiga ingin mengirim pesan ke PC yang kedua, maka dia akan melalui jalur 23.23.23.2 dan hasil dari tracernya adalah trace komplit. Jadi, pada settingan sebelumnya, jika PC yang ke-1 akan mengirimkan pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan langsung melalui ke router yang ketiga. Untuk kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan sebuah konfigurasi dari rangkaian jaringan statik ini. Jika PC yang ke-1 akan mengirimkan pesan yang ke PC 3, maka dia akan terlebih dahulu mengirimkan ke router yang kedua. Caranya yaitu dengan kita ke PC 1 terlebih dahulu, lalu kita ke Winbox, lalu di sini kita konekkan. Lalu setelah itu kita ke IP, lalu ke routers. Di sini akan muncul sebuah settingan yang telah kita setting tadi atau settingan sebelumnya. Di sini kita klik dari settingan yang ke PC 3. Lalu kita copy. Di sini gateway-nya kita ubah menjadi 12.12.12.2 karena dia akan melalui ke router 2 terlebih dahulu. Jadi gateway-nya kita isikan 12.12.12.2. Lalu setelah itu kita apply, kita OK. Lalu di sini settingan yang telah kita buat tadi masih belum nyala dikarenakan distance-nya dengan yang 13.13.13.3 tadi masih sama, yaitu 1. Jadi jika kita ingin mendisablekan yang alamat gateway 13.13.13.3, maka distance-nya kita perbesar terlebih dahulu. Karena di sini terdapat peraturan yang pertama yaitu network yang lebih kecil yang akan dipilih dan distance-nya juga lebih kecil. Jadi jika networknya sama, maka dia akan melihat distance-nya yang lebih kecil, maka dia akan yang dipilih atau dilalui. Di sini distance-nya kita sudah ubah 2. Lalu kita apply, kita OK. Otomatis yang alamat gateway 13.13.13.3 ini akan disable. Lalu setelah itu kita beralih ke PC yang ketiga.
kita ke Winbox, ke Connect. Di sini kita ke Routers. Di sini kita ke alamat dari PC yang ke-1. Kita klik. Jangan lupa kita copy terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ubah gateway-nya yaitu 23.23.23.2, yang dimana ini merupakan alamat IP yang menghubungkan antara router yang ketiga dengan router yang kedua. Kita apply, kita OK. Di sini masih disable dikarenakan distance-nya dengan gateway 13.13.13.1 ini masih sama. Maka kita ubah distance dari 13.13.13.1 kita ubah menjadi 2 agar jika PC yang ketiga mau mengirim pesan ke PC yang ke-1 atau membalas pesan dari PC 1, dia melalui router 2 terlebih dahulu. Kita apply, kita OK. Lalu di sini gateway dari 23.23.23.2 di sini sudah menyala karena distance-nya dia lebih kecil daripada melalui alamat IP dengan address-nya gateway 13.13.13.1. Lalu setelah itu kita coba untuk melakukan tracer. Kita ke PC 1 terlebih dahulu, lalu kita tracer, masukkan alamat IP PC yang ketiga yaitu 192.168.3.2. Jadi di sini jika PC 1 akan mengirim pesan ke PC yang ketiga, maka dia akan melalui alamat gateway 12.12.12.2 yang dimana ini merupakan sebuah alamat yang menghubungkan antara router 1 dengan router yang kedua. Lalu router yang kedua akan mengirimkannya ke router yang ketiga. Hal ini ditandai dengan alamat gateway dari 23.23.23.3. Lalu setelah itu akan diterima oleh PC yang ketiga. Lalu kita coba untuk lakukan tracer ke PC yang ketiga. Tracer, kita masukkan alamat IP dari PC yang ke-1 192.168.1.2. Jika PC yang ketiga akan mengirimkan pesan ke PC yang ke-1, maka dia akan melalui router 23.23.23.2 yang dimana ini merupakan sebuah alamat yang menghubungkan antara router yang ketiga dengan router yang kedua. Lalu router tersebut akan melalui sebuah gateway 12.12.12.1 yang dimana ini merupakan sebuah alamat gateway yang menghubungkan antara router yang kedua dengan router yang ke-1. Lalu setelah itu pesan akan diterima oleh PC yang ke-1 dan hasilnya pun trace komplit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.